Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan menerangkan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya sendiri Muhammadullah Ahmad, yang kedua Depri Ananda, yang ketiga ada Kriswanto, yang keempat Usman Lama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu gambaran umum. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Tujuan dari studi kelayakan bisnis sendiri adalah: yang pertama, menghindari risiko kerugian; yang kedua, memudahkan perencanaan; yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan; yang keempat yaitu memudahkan pengawasan; dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Yang selanjutnya yaitu manfaat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis memiliki manfaat, salah satunya yaitu manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional, dan yang terakhir yaitu manfaat sosial. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis yaitu pelaku bisnis dan investor, yang kedua yaitu kreditur, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat yaitu masyarakat. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis: yang pertama, pengumpulan data; yang kedua, pengelolaan data; yang ketiga, analisis data; yang keempat, pengambilan keputusan; yang kelima, rekomendasi; dan yang terakhir yaitu pelaksanaan usaha. Materi yang selanjutnya yaitu merencanakan bisnis. 1.1 Membangun mindset berbisnis. Menurut Drucker 1997, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Jim Merer 1996 menyatakan kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan adalah merupakan gabungan antara kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Dengan munculnya jiwa wirausaha, diharapkan akan terbentuk sebuah mindset atau pola pikir menjadi seorang pengusaha yang mampu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, diharapkan seseorang akan lebih memahami potensi dirinya, sehingga akan memiliki visi dan masa depan yang lebih baik, lebih cerah, lebih menyenangkan. Dengan memahami potensinya, menurut Hareva tahun 2000, maka akan terbentuk sikap-sikap sebagai berikut: digerakkan oleh ide dan impian, lebih mengandalkan kreativitas, menunjukkan keberanian, percaya pada hobi tapi lebih percaya pada usaha nyata, melihat masalah sebagai peluang, memilih usaha sesuai hobi dan minat, lalu mulai dengan modal seadanya, senang mencoba hal baru, selalu bangkit dari kegagalan, dan yang terakhir, tak mengandalkan gelar akademis. Yang selanjutnya 1.2 Ide bisnis. Menurut Suryana 2003, sumber peluang potensial bisnis dapat digali dengan cara: 1. Menciptakan produk baru yang berbeda; yang kedua, mengamati pintu peluang; yang ketiga, menganalisis produk dan proses secara mendalam; yang keempat yaitu memperhitungkan risiko. Untuk yang selanjutnya 1.3 Merencanakan bisnis. Stakeholder bisnis. Stakeholders adalah orang-orang yang memiliki kepentingan utama dalam bisnis yang meliputi pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan juga pelanggan. Setiap jenis pemegang kepentingan mempunyai perannya
mempunyai peran kritis dalam setiap usaha. Yang B, lingkungan bisnis. 1. Lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan industri. Yang ketiga adalah lingkungan global. Yang C, rencana manajemen. 1. Struktur organisasi. Yang kedua, aspek marketing. Yang ketiga, aspek produksi. Yang keempat, aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, aspek keuangan. Yang keenam, aspek teknologi informasi. Dan yang ketujuh yaitu rencana bisnis. Seluruh aspek-aspek yang ada dilakukan penggabungan yang disebut dengan rencana bisnis. Pada bagian ini setidaknya memuat hal-hal berikut. Yang pertama, profil dari konsumen. Yang kedua, potensi pasar serta prospek pertumbuhannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, market share yang ada saat ini serta kemungkinan perubahannya di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis kuantitatif maupun kualitatif. Yang kelima, karakteristik konsumen serta kecenderungan perubahannya. Yang keenam, tingkat persaingan. Yang ketujuh, keunggulan kompetitif yang kita miliki. Yang kedelapan, strategi pemasaran harus menjelaskan strategi harga, strategi promosi, strategi penjualan, dan strategi yang lainnya. Yang kesembilan, yaitu rencana pengembangan pemasaran di masa yang akan datang. Untuk yang selanjutnya yaitu menjalankan bisnis. Menurut Khotimah dan kawan-kawan tahun 2002, setiap perencanaan usaha ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Bertujuan menghasilkan barang-barang dan atau jasa-jasa. 2. Memerlukan suatu investasi modal, tenaga kerja, manajemen ataupun hal-hal lain. Yang ketiga, setelah investasi tersebut dilaksanakan dan selama berlangsungnya usaha tersebut memberikan kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya adalah perusahaan itu sendiri maupun masyarakat. Dan yang keempat yaitu adanya biaya operasional di atas biaya investasi. Oke, selanjutnya memulai suatu usaha. Menurut Suryana ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru atau starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal ide organisasi dan manajemen yang dirancangkan sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisasi oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga, yang terakhir, kerjasama manajemen atau transition, yaitu sebuah peluang bisnis yang diterapkan oleh pemilik, produsen atau distributor atau franchisor untuk memberikan hak eksekutif dari jasa atau mereka produk kepada individu atau perusahaan lain. Franchising untuk distribusi lokal dan franchisor akan menerima pembayaran royalti dan memberikan jaminan standar kualitas. Yang kedua, memilih bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk usaha perseorangan atau partnership atau korporasi merupakan bagian dasar yang penting dalam setiap memulai bisnis. Setelah bentuk usaha dibentuk dan di beberapa kelengkapan administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Kelengkapannya yang paling dasar, yang pertama, surat keterangan domisili perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, C. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang terakhir, surat izin usaha perdagangan, SIUP.
Yang ketiga, membangun image bisnis. Membangun bisnis merupakan langkah penting yang harus dilakukan agar bisa kita dikenal dan diingat oleh orang lain. Jadi image ini menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau bisnis kita. Beberapa tips yang digunakan dalam membuat nama, slogan, atau logo. Yang pertama, selalu ingat bahwa image adalah setara dengan definisi dari perusahaan yang kita dirikan. Yang kedua, buatlah menjadi kalimat tunggal dan jelas. Misalnya contohnya Indomie seleraku, ya itu contohnya. Yang terakhir, jadikan desain stasionernya kita terpadu, menarik, misal pada kartu nama, kop surat, dan amplop surat. Dan untuk bab yang ketiga, aspek manajemen, pengelolaan manajemen. Dalam menjalankan sebuah bisnis, manajemen merupakan faktor yang sangat paling penting, karena tanpa manajemen perusahaan tidak akan terkelola dengan baik dan benar. Dan menjalankan perusahaan, ada beberapa aspek manajemen pengelolaan perusahaan yang perlu menjadi perhatian para bisnis yakni: yang pertama, kebijakan dan target tahunan. 2, sumber dan struktur organisasi. 3, produksi atau prosesi dan SDM. Yang 4, budaya perusahaan. 5, lingkungan sekitar. 6, kemauan untuk berubah. 7, restrukturisasi. 8, sistem kompensasi. Selanjutnya, fungsi manajemen atau planning atau perencanaan usaha. Suatu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang jasa yang diinginkan. Yaitu ada 2 ciri-ciri pokok perencanaan usaha dan jenis perencanaan usaha. Ciri-ciri pokok perencanaan usaha: yang pertama, bertujuan menghasilkan barang dan atau jasa. 2, memerlukan suatu investasi modal, tenaga kerja, manajemen, ataupun hal-hal lain. Yang ketiga, setelah investor tersebut dilaksanakan dan selama berlangsungnya usaha tersebut, memberikan keuangan kepada berbagai pihak, diantaranya adalah perusahaan itu sendiri maupun masyarakat. Yang terakhir, adanya biaya operasional di atas biaya investasi. Dan untuk jenis perencanaan usaha, yang pertama, menurut jenis barang dan jasa yang dihasilkan, misalnya perencanaan usaha dalam bidang produksi ataupun prasarana. Yang 2, menunjukkan jenis kepemilikannya, swasta, nasional, atau swasta asing, ataupun campuran. Yang 3, berdasarkan modal fisik dan non fisik. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, pengeksporan proyek usaha. 2, perumusan proyek usaha. 3, pemutusan ataupun pengesahan proyek usaha. Yang 4, persiapan dan pembangunan proyek usaha. Yang 5, pelaksanaan usaha. Dan persoalan untuk dalam pelaksanaan usaha, yang pertama, menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam memproses perencanaan dan pelaksanaan usaha tersebut dari tahap pertama sampai dengan tahap-tahap selanjutnya. Yang kedua, menentukan pilihan usaha berdasarkan kriteria yang yang biasa dibedakan atas 3 macam kriteria, yaitu teknis, ekonomis, dan non ekonomis. Yang ketiga, penilaian biaya dan keuntungan atau hasil dari usaha yang ditetapkan dengan menilai keuntungan yang akan dihasilkan. Yang keempat, penilaian asumsi dasar pendirian usaha. Yang kelima, pengetahuan atas semua alternatif untuk mewujudkan tujuan
yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya organizing atau pengorganisasian. Perorganisasian adalah pengaturan setelah ada plan rencana menurut PDRD. Organisasi timbul karena satu, suatu pembagian kerja yang dilakukan, dua, suatu sistem koordinasi. Dalam melaksanakan organisasi atau perorganisasian ada dua kegiatan penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan bentuk struktur organisasi perusahaan. Bentuk struktur organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan perusahaan. Pemimpin perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah pencapai tujuan yang telah ditentukan. Apakah bentuk organisasi ini staf atau gabungan keduanya. Yang kedua, menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan, terutama pada para manajemen. Selanjutnya, manfaat atau keuntungan perorganisasian. Yang pertama, kejelasan tentang ekspektasi kinerja individual dan tugasnya yang terspesialisasi. Yang kedua, pembagian kerjanya menghindari timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber daya material maupun sumber-sumber daya manusia. Yang ketiga, terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logika yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu atau kelompok-kelompok. Yang keempat, saluran komunikasi yang dapat membantu pengambilan keputusan dan pengawasan. Yang kelima, mekanisme mengkoordinasi yang memungkinkan tercapainya harmoni antara anggota organisasi yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Dan selanjutnya, proses perorganisasian melaksanakannya refleksi atau deep to deep tentang rencana dan sasaran. Lalu melaksanakan tugas-tugas pokok, terus membangun tugas-tugas pokok menjadi tugas bagian atau subtaktis. Dan selanjutnya, mengolaktasi sumber daya dan petunjuk untuk tugas-tugas bagian tertentu. Yang terakhir, mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi. Selanjutnya, accounting atau pengarahan. Accounting mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen dapat menentukan bagaimana efektivitas dari bisnis yang disasarkan. Selain itu, dengan pengarahan yang baik, maka bisnis yang dijalankan oleh perusahaan akan semakin baik dan kinerjanya akan semakin diperhitungkan. Sesuai dengan pengertian studi kelayakan bisnis, yaitu meneliti layak atau tidak layaknya suatu bisnis dijalankan. Accounting atau pengarahan merupakan salah satu dari aspek manajemen yang akan dinilai. Untuk itu diperlukan perhatian terhadap strategi manajemen dalam menjalankan accounting itu sendiri untuk mencapai sasaran bisnis. Oke, selanjutnya yaitu controlling, pengendalian. Pengendalian manajemen sendiri merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengorganisasi bagian-bagian perusahaan dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan.
yang telah ditetapkan sistem pengendalian manajemen. Diartikan sebagai suatu sistem yang membantu dan mendukung tercapainya tujuan pengendalian manajemen. Apabila dilihat lebih mendalam lagi, maka posisi pengendalian internal termasuk bagian sistem format pengendalian perusahaan dalam proses pengendalian dan perencanaan yang meliputi pengembangan, klasifikasi, dokumentasi, sistem, dan prosedur pengembangan, pengukuran sampai dengan pelaporan atau umpan balik. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan tertentu suatu satuan usaha dapat dicapai. Menurut American Institute of Corporation Public Accounting, definisi dari sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian yang meliputi struktur, organisasi, dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut oleh perusahaan untuk melindungi harta kekayaan serta memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, dapat meningkatkan efisiensi usaha, dan dapat mendorong ditaati kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Unsur sistem pengendalian. 1. Struktur organisasi. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 3. Praktek yang sehat. 4. Karyawan yang mampu melaksanakan tugasnya. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian meliputi kisaran kebijakan yang luas dan prosedur informasi yang berhubungan yang membantu menjamin bahwa pengarahan manajemen dipengaruhi. Aktivitas pengendalian membantu menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi sebagai tindakan yang perlu untuk menangani risiko untuk mencapai tujuan supaya terlaksana. 1. Efisiensi kebijakan yang tepat dan prosedur yang diperlukan sehubungan dengan masing-masing kegiatan entitas. 2. Aktivitas pengendalian yang diidentifikasi diterapkan secara tepat. Konsep-konsep manajemen yang diterapkan di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh SMFEOE dan SWA terhadap 45 perusahaan yang berasal dari 16 industri menunjukkan adanya 5 temuan, yakni 1. Dari 65 konsep manajemen yang digunakan adalah 12 konsep manajemen yang populer. 6 diantaranya berada di level strategis dan 6 lainnya di level fungsional. 2. Adanya gap antara konsep dari sudut pandang perusahaan dengan teori yang ada. 3. Adanya pola-pola tertentu yang dapat dibuat berdasarkan status responden perusahaan, terbuka atau tertutup, dan keaktifan pendiri, aktif dan tidak aktif mengelola perusahaan. 4. Perusahaan terbuka memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengambil sumber inspirasi konsep eksternal perusahaan dibanding perusahaan tertutup. 5. Falsafah manajemen yang diterapkan. Pengertian pasar. Pengertian pasar sebagai tempat sebenarnya sangat sempit dan kurang fleksibel. Oleh karena itu, definisi pasar yang lebih luas adalah pasar orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui adanya 3 unsur penting yang terdapat dalam pasar, yaitu 1. Orang dengan segala keinginannya. Selanjutnya daya beli mereka, dan terakhir kemauan untuk membelanjakan uangnya. Macam-macam pasar. Pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama, yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama, yang mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama.
Manfaat segmentasi pasar. 1. Mengidentifikasi pengembangan produk baru. 2. Membantu dalam mendesain program-program pemasaran yang paling efektif. 3. Memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran. Identifikasi segmen pasar. 1. Deskripsi fisik. Menggambarkan konsumen berdasarkan faktor-faktor demografi. Deskriptor perilaku umum menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai mengapa dan bagaimana konsumen berperilaku di pasar. 3. Kelas sosial. Pengelompokan status masyarakat terutama berdasarkan kesamaan penghasilan, pendidikan, pekerjaan untuk mengetahui perilaku tertentu yang berkaitan dengan produk tertentu. Syarat-syarat segmentasi yang efektif. Ukuran yang tepat dapat diukur, selanjutnya mudah dicapai, dan terakhir tanggapan yang berbeda. Perilaku konsumen untuk segmentasi. 1. Strategi approach. Tujuan dari strategi ini adalah menjadi pemimpin di dalam industri pada masalah harga dan kemudian. 2. Strategi operational excellence. Perusahaan harus mau mengeluarkan biaya lebih besar untuk memuaskan konsumen secara jangka panjang, atau perusahaan berusaha untuk selalu menyesuaikan produk maupun jasa dengan apa yang menjadi keinginan konsumen. Dan terakhir, product leadership, mendasarkan pada keunggulan untuk terus-menerus melakukan inovasi pada produk maupun jasa yang dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu alasan menentukan pasar sasaran. Melalui penentuan pasar sasaran, manajemen meningkatkan kecakapannya untuk menyesuaikan produk dan program-program pemasarannya secara unik bagi setiap sasaran. Kemurnian yang berkesinambungan dan pemutakhiran yang kian bertambah dalam penentuan pasar sasaran diperlukan di pihak manajemen. Oleh karena itu, pengenalan pasar adalah penting bagi keberhasilan pemasar. Tetapi mengenal pasar berarti mengenal berbagai pasar sasaran yang membentuk keseluruhan pasar. Dengan kata lain, dasar-dasar penentuan pasar sasaran. Yang pertama, dasar-dasar geografis. Manajemen biasanya harus memangsa pasar-pasar sepanjang perbatasan-perbatasan daerah. Di dalam berbagai wilayah suatu negara sering ditemukan variasi-variasi yang mencukupi dalam acuan konsumsi untuk membenarkan diadakannya penentuan pasar geografis. Yang kedua, dasar-dasar geografis. Faktor-faktor demografis meliputi penghasilan, usia pendidikan, tahap dalam siklus kehidupan, golongan sosial, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan ras. Masing-masing dapat bermanfaat bagi penentuan pasar sasaran produk-produk tertentu. Yang ketiga, dasar-dasar psikografis. Menentukan pasar sasaran berdasarkan bagaimana orang bertingkah laku daripada di mana mereka tinggal atau apa pekerjaan mereka. Strategi pemantapan pasar sasaran. Yang pertama, strategi pasar massal atau mass market. Strategi ini dijalankan melalui dua tahap. Pertama, mengabaikan semua perbedaan segmen dan mendesain program pemasaran dan produk tunggal yang akan menarik sejumlah besar konsumen. Kedua adalah merancang produk dan program pemasaran terpisah untuk segmen-segmen yang berbeda. Yang kedua, strategi ceruk pasar. Strategi ini melayani satu atau lebih segmen yang terdiri atas sejumlah pelanggan yang mencari manfaat yang sangat khusus dari produk dan jasa. Yang ketiga, strategi pasar pertumbuhan. Strategi ini disukai para pesaing yang lebih kecil untuk mencegah konfrontasi langsung dengan perusahaan-perusahaan besar sambil membangun jumlah penjualan dan pangsa untuk masa depan. Menganalisis dan memprioritaskan pasar sasaran potensial.
Satu kerangka analitis yang dapat dimanfaatkan manajer untuk tujuan perbandingan potensi pasar sasaran di masa depan adalah matriks daya pasar atau posisi bisnis. Tahap-tahap dalam mengembangkan matriks daya tarik pasar atau posisi bisnis untuk menganalisis pasar sasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan daya tarik pasar dan faktor-faktor kekuatan bisnis. Yang kedua, memberi bobot setiap daya tarik dan faktor kekuatan bisnis. Ketiga, memeringkat setiap segmen berdasarkan daya tarik pasar dan kekuatan perusahaan. Keempat, memproyeksikan posisi masa depan pasar. Yang kelima, mengevaluasi implikasi untuk memilih pasar sasaran dan mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, meramalkan pasar. Peramalan merupakan studi terhadap data histori untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Misalnya, untuk sampai kepada keputusan membangun pabrik baru, dibutuhkan peramalan berupa permintaan produk di masa yang akan datang, inovasi teknologi, biaya, harga, kondisi persaingan, tenaga kerja, dan sebagai berikut. Sumber utama ketidakakuratan peramalan dunia bisnis yakni yang pertama, kesalahan dalam identifikasi pola dan hubungan. Kedua, pola yang tidak tepat dan berhubungan yang tidak pasti. Tiga, perubahan pola atau hubungan. Selanjutnya, bab 5 yaitu aspek pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. Berikut adalah proses pemasaran. Pertama yaitu kepuasan semua pihak. Kedua, kebutuhan dan keinginan. Ketiga, permintaan. Keempat, usaha-usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kelima, transaksi pertukaran. Yang keenam, penyerahan barang dan jasa. 3 tahapan dalam praktek pemasaran. Yang pertama, pemasaran swadaya. Pemasaran dilakukan dari individu ke individu, dari pintu ke pintu, dari toko ke toko, serta memasarkan sendiri-sendiri. Kedua, pemasaran terformulasi. Pemasaran dilakukan dari individu ke individu, dari pintu ke pintu, dari toko ke toko, serta memasarkan sendiri-sendiri. Yang ketiga, pemasaran total. Ketika perusahaan kehabisan kreativitas dan berkeinginan bergerilya seperti dulu lagi, manajer produksi dan merek perlu keluar dari kantor dan mulai hidup dengan pelanggan dan menunjukkan cara baru menambah nilai dalam hidup pelanggan. Marketing mix. Marketing mix adalah perpaduan dari variabel-variabel intern yang dapat dikontrol, dimobilisasi untuk mencapai pasar sasaran atau segmen tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam marketing mix menurut Smith 1993 dan Kotler 1997 adalah yang pertama produk atau produk dan jasa, kedua price harga, yang ketiga promotion atau communication, yang keempat place atau tempat, 5 people. Kepuasan pelanggan. Menurut Irawan menyatakan seseorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen atau penyedia jasa. Value ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau sesuatu yang bersifat emosi. Nilai yang diterima oleh pelanggan adalah perbedaan antara nilai total pelanggan dengan total biaya pelanggan. Total nilai pelanggan adalah sejumlah manfaat yang diharapkan pelanggan dari barang atau jasa yang dibeli, sedangkan total biaya pelanggan adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.
Apabila total ini pelanggan lebih besar dari total biaya pelanggan, maka pelanggan akan merasa diuntungkan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu kualitas produk, 2 harga, 3 service quality, yang keempat emosional faktor. Kemudian untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut, alat-alat deteksi dan mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu sistem saran dan komplain, 2 survei kepuasan pelanggan, 3 belanja hantu, 4 analisis kehilangan pelanggan. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Secara umum ada 3 jenis kelakuan pelanggan yang mendasar, yaitu emotif, inertial, dan deliberatif. Pelanggan emotif biasanya dapat dikatakan fanatik terhadap suatu produk tertentu. Kedua, pelanggan inertial biasanya dapat berpindah ke produk lain karena ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi, misalnya kenaikan harga, pelayanan yang kurang baik, atau perubahan gaya hidup. Ketiga, pelanggan deliberator. Mereka seringkali melakukan evaluasi ulang terhadap produk yang dibeli berdasarkan faktor harga produk atau kemudahan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan. Walaupun profil loyalitas berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tetapi ada umumnya setiap industri memiliki pola kelakuan yang serupa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti beberapa jenis sering pembelian dilakukan, frekuensi dari interaksi seperti service calls, pentingnya pembelian dilihat dari segi emosional atau finansial, tingkat perbedaan dengan kompetitor, dan kemudahan perpindahan ke produk kompetitor.